sebagaimana visi dari SDIT Permata Mulia, yaitu terbentuknya generasi yang bertakwa, cerdas, kreatif, dan peduli lingkungan. Jadi untuk anak putri ya ada memasak, keterampilan. Terus untuk yang putra biasanya ada badminton, ada tenis meja, ada panahan. Yang baru ini memang baru 2 tahun ini kami menambahkan dengan ekskul otomotif dan juga elektronika. Jadi mungkin itu yang sudah tidak ada di sekolah-sekolah negeri yang lain begitu. Kalau di guru itu jumlahnya 45. Jadi ya itu mungkin yang membedakan kami dengan sekolah-sekolah yang lain. Tadi sudah disampaikan Bu Er, guru itu ngantornya adalah di kelas-kelas. Bahkan kami menempatkan di satu kelas tidak hanya 1 guru, tapi kami menempatkan misalnya ini kelas 1, kami tempatkan satu kelasnya adalah 3 guru. Jadi ada 1 wali kelas dan 2 guru pendamping. Selamat datang di podcast Urip Urup, artinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat podcast Urip Urup. Kita berjumpa lagi kali ini. Kami sengaja datang mengulik di SD SMP IT. Ini di desa mana, Bu? Taman Rejo. Taman Rejo, kecamatannya Tunjungan. Untuk pemirsa kami doakan semoga selalu dimudahkan urusannya oleh Allah SWT, selalu diberi barokah, amanah, sehingga selalu diberi kesehatan, dilancarkan semua segala urusannya. Selamat siang di hari Jumat ini, Bu, mungkin dengan waktu yang terbatas. Ini kebetulan tamu-tamu kita ini Bu Emi, Kepala SD IT Permata Mulia. Terus Bu Rahayu, Kepala SMP IT Permata Mulia. Begini Bu Emi, mungkin di SD IT dulu. SD IT ini di Blora ini kan sebetulnya sudah dikenal. Ini sekolah yang mempunyai kualitas, yang kalau bahkan ada yang sudah mengetahui sebetulnya embrio sekolah siswa ngaji ini kan sudah diterapkan di awal sejak berdirinya SD IT ini ya Bu ya. Artinya sekolah ada pelajaran agamanya tapi juga dipadukan dengan pelajaran-pelajaran tentang ipteknya, pelajaran umum. Mungkin Bu Emi sedikit bisa diceritakan, ini SD ini berdiri tahun berapa Bu? 2010. 2010 ya Bu ya. Waktu itu mungkin kan belum sebesar ini ya Bu ya. Awalnya muridnya sampai berapa Bu waktu itu Bu? Awal berdiri 2010 itu kami hanya punya 1 kelas untuk satu kelas kelas, siswa kurang lebih 18. Ini alhamdulillah kan sudah menuju 15 tahun SDIT Permata Mulia. Untuk tahun ajaran ini siswa kami jumlahnya 462. Oh, ini kelas 1 sampai kelas 6? Kelas 1 sampai kelas 6. Ya. Masing-masing kelas ada 3 rombel. Oh, 1A, 1B, 1C gitu ya Bu ya. Ini kalau murid-murid ini saya dengar dari perkotaan ada, dari kecamatan Pedanan ada, menyeluruh ya Bu ya? Leres, alhamdulillah ini menyebar dari ujung barat, timur, utara, selatan, berkumpul di sini. Sedikit Bu, kami ingin tahu sebetulnya yang khas di SD IT Permata Mulia ini apa? Karena di luaran kan kalau kita nyekolahkan di SD IT Permata Mulia, kita itu jaminan lah. Pendidikan agamanya juga terjamin, tapi pendidikan yang umumnya, ipteknya itu juga ketinggalan juga. Mungkin bisa diceritakan sedikit Bu, formula sistem pengajaran lah di SDIT ini kayak apa sih? SDIT ini SD Islam Terpadu Permata Mulia, jadi kami berada di bawah naungan jaringan sekolah Islam terpadu yang alhamdulillah di Indonesia ini sudah sangat banyak sekali untuk sekolah Islam terpadu. Sebagaimana visi dari SDIT Permata Mulia, yaitu terbentuknya generasi yang bertakwa, cerdas, kreatif, dan peduli lingkungan. Jadi dari 4 tadi visi tadi itu, yang pertama tentunya adalah bertakwa. Memang
kami utamanya adalah memang ini bersamai anak-anak, mendampingi mulai dari ibadahnya, mulai dari wajib dan sunnahnya, termasuk juga ada pemantauan untuk kalau kami istilahnya adalah ada mutabaah. Jadi ada buku-buku pantauan ibadah yang dimasukkan ke kelas, tentunya juga dengan kerjasama orang tua, anak akan mengisi nih. Jadi kami memantau tidak hanya saat di sekolah, tapi juga di rumah. Jadi gitu biar kerjasama antara sekolah dengan orang tua nyambung. Berarti gitu. Ini komunikasi para wali murid, orang tua murid dengan pihak sekolah tetap alhamdulillah, paling tidak kami 1 bulan sekali akan menghadirkan orang tua, dalam rangka tadi itu Bapak, biar komunikasinya nyambung. Itu di sekolah selain itu kan kami juga ada WA grup masing-masing kelas. Jadi memang tidak menutup peluang untuk ayah bunda mau WA wali kelas, baik di kelas ataukah saya sebagai kepala sekolah masuk di semua grup kelas, saran kritik juga bisa langsung disampaikan kepada kami. Ya dalam rangka perbaikan untuk sistem di SDIT Permata Mulia. Ini awam kan pengen tahu juga sih, kalau di SDIT ini porsi pelajaran agamanya itu misalnya berapa persen, yang porsi pelajaran umum yang menyangkut iptek itu kayak apa formulasinya? Tadi kembali ke visi, karena tidak hanya bertakwa, ada cerdas, kreatif dan peduli lingkungan. Jadi berusaha seimbang Bapak. Gitu jadi tidak hanya porsi besar hanya dititikkan di mendampingi sholat saja. Jadi berusaha untuk mewujudkan visi tadi itu. Anak bertakwa, dia juga cerdas, kreatifnya apalagi di zaman saat ini tentunya kan memang tidak mungkin anak hanya dibekali dengan ilmu agama saja, tapi secara kecerdasan intelektualnya, kreativitasnya, termasuk peduli lingkungannya kan juga sangat penting untuk bekal anak-anak ke depannya. Iya, karena kan sekarang zamannya sudah era-era teknologi canggih, zaman-zaman sudah serba internet dan lain-lain. Saya melihat kelihatannya di SDIT ini kan sudah mulai anak itu mulai dikenalkan dunia maya, dunia tentang bermedsos, dunia tentang berinternet dan lain kan sudah mulai dikenal. Soalnya di era-era ini kalau kita ketinggalan IT itu kan biasanya kita akan tenggelam juga. Nah, mestinya begitu ya Bu. Mungkin sebelum nanti tindak lanjut, saya yakin SDIT ini menurut pantauan saya ini anak-anak pejabat di Blora itu juga mempercayakan, menitipkan di sini ada itu wakil ketua DPRD dari Golkar Pak Siswanto, ada anggota Dewan Pak Munawar yang Todanan itu bahkan anak seorang kepala Dinas Blora itu kan juga sekolahnya di sini. Bahkan alumni sekarang kalau nggak suka menempuh di Undip ya Bu ya, itu kalau nggak salah ambil arsitektur. Mbak Fira. Mungkin nanti kita lanjutkan Bu, kita akan berdiri Bu Rahayu. Ya, ini luar biasa Bu Rahayu, mungkin bisa diceritakan sedikit. Untuk kalau tadi di SD-nya tiap kelas kan sudah ada 3 rombel. Ya, kalau SMP-nya kayak apa? Kalau SMP-nya ini memang kami membatasi di kuota kami 20 putra. Untuk tahun ini insya Allah kami buka di 24 putra dan 24 putri begitu. Hanya 1 rombel? Ya, satu angkatan 2, putra sendiri, putri sendiri. Oh, berarti 2 rombel ya? 2 rombel 1 angkatan gitu. Jadi memang sengaja kami rampingkan kelasnya agar nanti pada saat pendampingan walaupun anak SMP cuman pada kenyataannya anak SMP pun juga harus ada pendampingan di kelas begitu. Maka kami tidak punya ruang guru khusus yang guru-guru itu ngantor di situ, tapi semua guru ngantornya di kelas. Jadi ada tim kelas yaitu wali kelas dan juga pendamping kelas yang senantiasa mendampingi anak-anak begitu. Jadi untuk pembiasaan anak-anak itu bisa dengan mudah diawasi oleh guru-gurunya. Kalau boleh saya menyimpulkan, artinya di SMP IT ini tidak hanya sekedar mengejar kuantitas di kuota, artinya juga memperhatikan kalau memang kemampuannya untuk mendampingi, mengawasi proses belajar mengajarnya si anak ini, anak didik dan lain-lain, ya memang kalau 2 kelas ya 2 kelas, daripada nanti lebih malah mereka kurang maksimal. Pertanyaan saya Bu,
Di SD kan ada 3 rombel. Kalau misalnya dari SD ini kepengen melanjutkan di SMP kayak apa itu Bu nanti proses seleksinya kan? Di SMP-nya kan cuma putra sama putri. Sementara pasti kan jumlah kelulusannya di SD kan lebih banyak. Itu kayak apa Bu kalau gitu? Biasanya beberapa mungkin ya karena dari SDIT itu sudah lama di SDIT gitu ya. Jadi mengaksesnya biasanya masih ada yang mondok tapi keluar kota. Nah, kami memang kalau yang dari SMPIT Permata Mulia biasanya justru malah dari yang luar SD, yang SD-nya dari luar yang SDIT begitu. Jadi kebanyakan murid-murid kami itu malah justru dari Todanan, Kunduran, bahkan ada Ngaringan itu ada sekitar 4 orang begitu. Jadi pengalaman ada misalnya sempat nolak anak lulusan SDIT sini kepengen melanjutkan di sini karena kuotanya terbatas sampai sempat pengalaman sempat menolak enggak? Dulu sekitar angkatan 3 itu pernah gitu. Pernah ya? Iya. Kalau sekarang alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Sesuai visi misi sama ya tentunya dengan yang di SD tadi ya. Melanjutkan karena kami masih bersinergi dari SDIT ke SMPIT, tapi ada sesuatu yang kami tonjolkan lagi. Jadi kalau di SD kan ada apa Bu tadi? Bertakwa, kreatif, cerdas, dan peduli lingkungan. Nah, kalau yang di SMP kami tambahkan dengan inovatif. Jadi anak-anak SMP tidak hanya sekedar cerdas, tapi mampu untuk membuat sesuatu yang baru di inovasi begitu. Beranak, beragama, cerdas, kreatif, akhirnya juga ada diciptakan untuk inovasi. Mereka kreatif untuk sehingga nilai plusnya di situ. Ini Bu Emi maupun Bu Rahayu. Ini kadang-kala pertanyaan di luar. Itu masyarakat ada yang tanya. Untuk bisa sekolah di SDIT maupun SMPIT ini persyaratannya apa sih Bu Emi? Untuk SD-nya lah. Itu. Oke, kalau untuk persyaratan atau pastinya prosedurnya aja, yang pasti memang mendaftar begitu aja. Kalau di kami sih untuk syarat diterima atau tidaknya ya salah satunya selain melihat apa aja potensi anak, utamanya juga adalah komitmen dari orang tua Bapak. Jadi gitu memang ya kerjasama dengan orang tua itu luar biasa penting begitu aja. Jadi memang kami tidak ingin begitu ya, karena ini kami sekolah swasta tidak ada anggapan orang tua karena sekolah swasta memang identik berbayar sehingga apa itu dalam tanda kutip pasrah bongkoan sekolah ngoten, jadi berharapnya tidak terjadi seperti itu. Artinya kan bisa berkesinambungan setelah di sekolah, nanti pendidikan di rumah, komunikasi antara diri sama orang tua masih bisa terjadi. Itu sangat penting itu kerja sama orang tua. Kembali Bu Rahayu, selama ini kan tadi ada nilai plusnya murid-murid bagaimana diciptakan atau dituntut untuk berinovasi. Selama ini mungkin bisa dicontohkan inovasi yang kayak apa? Inovasinya kami kalau dari sekolah begitu ada kami mengakses jadi nafas. Kalau ruh dari SMPIT Permata Mulia itu kan mengkombinasikan antara ilmu, iman, dan juga akhlak. Jadi ilmu itu menjadi dasar bahwa memang anak-anak sekolah nanti akan mendapatkan pendidikan dan pengajaran begitu. Iman itu jelas dari ibadahnya anak-anak dulu. Jadi ibadah akidahnya paling enggak. SMP, anak-anak SMP itu harus ditekankan dulu bahwa dia takut sama Allah begitu. Jadi saat dia mau ngapa-ngapain itu dia senantiasa mengedepankan akidahnya dulu. Baru nanti akan muncul akhlak. Nah, begitu. Jadi akhlaknya mereka nanti akan muncul dalam keseharian. Nah, dari nafas itu, dari ruh itu kami buatkan sebuah kurikulum yang memang kami madukan antara kurikulum nasional Dignas gitu ya dengan kurikulum CSIT. Nah, kami tambah dengan penambahan soft skill dan life skill untuk anak-anak begitu. Jadi kami ada di ekskul kami untuk menambah life skillnya mereka ada 11 ekskul pilihan di samping ekskul pramuka sebagai ekskul wajib. Pasti kalau pramuka wajib. Begitu. Jadi di 11 ekskul pilihan itu ada memasak, ada keterampilan untuk anak putri ya, ada memasak, keterampilan. Terus untuk yang putra biasanya ada badminton, ada tenis meja, ada panahan. Yang baru ini memang baru 2 tahun ini kami menambahkan dengan ekskul
otomotif dan juga elektronika. Jadi mungkin itu yang sudah tidak ada di sekolah-sekolah negeri yang lain. SMP sudah dimulai untuk elektronika. Ya, jadi hal-hal yang memang aplikatif dalam keseharian. Mungkin sekedar nyambung steker listrik gitu ya. Lampu jeglek mati di rumah begitu, anak putra biasanya lebih bisa gitu. Otomotif juga. Listrikan yang mungkin yang dasar lah. Betul. Jadi yang dasar-dasar. Mungkin kipas mati, oh yang bener kan ini dulu begitu. Jadi hal-hal yang semacam itu kan mungkin tidak didapatkan di kelas begitu. Jadi yang memang langsung pure murni di lapangan. Sama dengan otomotif juga sama Pak. Jadi kemarin itu anak-anak, Bu saya mau ikut ekskul otomotif saja biar nanti kalau mobilku motorku mogok aku tahu yang dibuka pertama apanya begitu. Jadi hal-hal yang itu yang nanti menjadi unggulan kami bahwa mereka tidak hanya sekedar belajar teorikal saja, tapi praktek di lapangan juga mereka insya Allah bisa. Itu yang nantinya inovasi-inovasi itu akan muncul dari anak-anak kami. Luar biasa ini Bu Rahayu, Bu Emi sama Bu Rahayu. Ini saya dengar ini kuota, ini kan menjelang tahun ajaran baru nih. Kuota di SD meskipun juga rombel, SMP juga nada-nadanya kuotanya juga sudah hampir penuh, benar Bu? Alhamdulillah ini untuk nanti mengawali tahun ajaran 2025-2026 ini alhamdulillah sudah mulai pada daftar orang tua, walaupun alhamdulillah kami tidak pasang spanduk, bahkan depan sekolah pun kami tidak pasang spanduk PPDB. Ya meskipun nggak memasang spanduk namanya di sana itu yang namanya sampai hari ini alhamdulillah sudah masuk 79 dari kuota kami 84. Kalau pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya terdekat adalah tahun ajaran ini yang tahun kemarin tuh memang sudah mengembalikan dari semua pendaftar tidak memungkinkan dari kuota yang kami miliki untuk menerima semua. Berarti tinggal 5 kuota dong Bu. Dan tahun ajaran baru kan masih pertengahan Juli. Ya pertengahan Juli sekarang kuotanya tinggal 5. Ya. Kalau di SMP kemana Bu? Nambah. Hampir sama. Ini kami kemarin sudah mulai bergerilya gitu karena memang tergolongnya kan juga masih baru. Kami sudah ini masuk tahun ke-8. Kalau SD-nya sudah tahun ke-15. Kalau SMP-nya tahun ke-8. Ini nanti tahun depan adalah tahun ke-9 kami dan dengan adanya program full day dan boarding, kami ada satu program yang memang kami unggulkan yaitu apa itu Bu? Apa itu supaya masyarakat tahu yang program itu? Full day itu jadi 115 siswa kami untuk tahun ini itu ada yang mengikuti program full day dan juga boarding. Untuk yang full day itu berarti nanti setelah selesai KBM pelajaran Ananda pulang ke rumah didampingi oleh ayah bunda di rumah begitu ya untuk pembiasaan. Kalau untuk yang boarding mereka tinggal di asrama didampingi oleh musyrif selama 24 jam. Jadi ada pendampingan ibadahnya mereka, akhlaknya mereka, kemandirian, tanggung jawab itu didampingi oleh musyrif gitu. Jadi di program full day tersebut yang beberapa orang tua yang memang mengakses lebih banyak di situ begitu. Jadi untuk terutama yang agak jauh-jauh ya Bapak, banyak yang mengakses yang full day, yang mohon maaf yang boarding. Gitu. Alhamdulillah untuk tahun ini kami dari 40 kota yang memang kami buka untuk tahun ini itu sudah 28, jadi tinggal sekitar 50% lebih. 50% lebih. Salah satunya juga ada dari Bapak anggota Dewan juga yang dari Sodana. Ya, informasi sudah masuk. Ini baik Bu Emi sama Bu Rahayu, mungkin ini pertanyaan terakhir nanti Bu Emi bisa menjelaskan, Bu Rahayu menambah. Saya sempat di luaran dapat informasi ini, sekolah di SD Permata Mulia itu mahal. Tidak sembarang orang. Tapi setelah saya menelisik bahwa di sini itu fasilitas maupun jaminannya itu ternyata benar-benar full. Artinya kalau mungkin nanti salah dibenarkan atau kurang pas mungkin dibenarkan. Anak-anak itu ada penjemputan, terus makan siang di sini, terus sampai antar jemput dan lain-lain. Itu saya pikir kita nggak etis kalau menyebut angka ya. Saya pikir angka-angka itu masih dalam proses batas-batas kewajaran. Soalnya kita juga harus
menyadari juga yang namanya sekolah swasta itu kan pasti ini berbayar. Kira-kira bisa dijelaskan Bu untuk paketan ini. Kalau misalnya saya menyekolahkan anak saya di sini ini, kira-kira itu anak saya itu nanti akan difasilitasi apa saja Bu? Ya, terkait dengan pembiayaan memang yang perlu digarisbawahi adalah sekolah swasta, Bapak, tentunya memang pasti berbayar, karena memang tentunya beda perlakuan dengan yang sekolah negeri. Kalau bagi kami relatif itu mahal, ibaratnya mahal itu relatif karena kembali lagi ke fasilitas yang kami berikan. Jadi mungkin perlu kami sampaikan untuk guru dan karyawan kami total itu ada 76 untuk sekolah dasar, guru, karyawan atau mungkin juga termasuk yang ini ya tenaga kebersihan. Semuanya itu 77 untuk sekolah dasar. Kalau di guru itu jumlahnya 45. Jadi ya itu mungkin yang membedakan kami dengan sekolah-sekolah yang lain. Tadi sudah disampaikan Bu Er, guru itu ngantornya adalah di kelas-kelas. Bahkan kami menempatkan di satu kelas tidak hanya satu guru, tapi kami menempatkan misalnya ini kelas 1, kami tempatkan satu kelasnya adalah 3 guru. Jadi ada 1 wali kelas dan 2 guru pendamping. Ini jarang Bu, di sekolah lain misalnya satu kelas penempatannya sampai 3 dan itu tadi yang kami sampaikan, mahal itu relatif tergantung ke fasilitasnya, karena satu dari tenaga pendidiknya, dari gurunya ini memang kami berusaha memaksimalkan. Jadi memang berharapnya pendampingan untuk anak itu bisa maksimal, mulai dari yang pendampingan ibadahnya, akademiknya, termasuk juga tadi mengawal yang ada visi kreatif, peduli lingkungan. Jadi memang ini timnya besar. Itu untuk yang tataran guru. Tim kebersihan kami punya 6 begitu ya. Tim admin juga ada sendiri. Jadi memang di sini tidak ada operator atau ya mungkin yang bendahara bos nyambi jadi guru, enggak ada. Ini ada khusus tenaganya. Guru itu fokus di kelas, tidak ngopeni bos, tidak operator dapodi, jadi memang murni di fokus di kelas. Ngurusi murni di proses belajar mengajar si anak murid-murid ini ya Bu? Iya, kami maksimalkan itu guru-gurunya. Kalau tadi fasilitas yang lain, di sini ada makan siangnya, jadi ada snacknya, ada makan siang, termasuk fasilitas di semua kelas itu ada dispenser dan galon. Jadi anak bisa mengisi air minum, bahkan disemangati untuk anak-anak tidak kurang minum putihnya, dan itu pakainya tentunya kami pakai air yang sehat, tidak air isi ulang. Yang antar jemputnya Bu? Antar jemput untuk saat ini ada 17 armada. Ini memudahkan bagi orang tua yang rumahnya jauh. Sebentar, 17 armada ini untuk SD, SMP atau SD aja? SD, SMP. SD, SMP ya? 17 armada, karena memang siswanya jauh-jauh, Bapak. Jadi memang ini fasilitas ini sangat membantu bagi ayah bunda yang rumahnya Ngaringan. SD Ngaringan ada juga. Yang Ngaringan ada, Todanan ada, begitu. Jadi Japa, Bogorejo itu juga ada, Ngelengkir itu ada. Jadi misalnya saya ini tinggal di Ngelengkir, Bogorejo. Kalau mau sekolah di sini kan juga nggak mikir nganter, jemput, dan mestinya gitu ya. Ada fasilitas itu untuk memudahkan lah. Iya. Dan itu kan kalau di kos, hitung kosnya kan ya nyuwun saya makan, terus antar jemput dan lain-lain. Urayu untuk SMP saya dengar ini di SMP IT ini merupakan kalau ukurnya untuk SMP Adiwiyata. Untuk tahun ini belum, karena masuknya kan berdasarkan list yang dari kabupaten gitu, yang sudah memulai dari SD dulu. Oh, SD-nya dulu juga SD Adiwiyata. Oh, ini kontribusinya kayak apa sih Bu? Kalau misalnya di sini ini ditunjuk sebagai SD. Jadi mungkin singkat kami sampaikan, alhamdulillah tahun 2023 SDIT Permata Mulia menjadi pelaksana terbaik 1 sekolah Adiwiyata di Kabupaten Blora. Saat ini kami sedang mempersiapkan untuk Adiwiyata tingkat provinsi yang baru beberapa hari yang lalu kami dibersamai DLH. Insya Allah nanti per
sekitar pertengahan Februari lah kami sudah akan mulai untuk upload semua administrasi dalam rangka Adiwiyata provinsi. Menjadikan sekuensi ning kabupaten menjadi terbaik, tentu ini nanti akan dibawa masuk ke provinsi. Iya, alhamdulillah dibersamai Dinas Lingkungan Hidup kemarin sudah diarahkan. Ya, tentunya semangat Adiwiyata ini karena memang fenomena pemanasan global. Nah, ini kan anak juga harus tahu nih apa nih efek rumah kaca begitu ya. Kita miris kalau mungkin yang di jalan gitu ada mobil mewah dengan mudahnya buang sampah. Ini sepertinya hal sepele tapi kan tidak sepele begitu ya. Ini perlu ditanamkan untuk anak-anak peduli lingkungan sejak dini agar nanti saat mereka besar itu sudah terbiasa untuk menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Mudah-mudahan ini nanti setelah SD-nya di sekolah sampainya Bu ya. Mungkin pertemuan kita cukup di sini Bu. Mungkin salah satu pesan, memang urip itu harus urip. Artinya kita hidup ini kalau bisa berguna bagi orang lain. Mudah-mudahan SD, SMP, IT ini nanti terus berkembang dan akan bermanfaat, akan berguna. Khususnya baik lingkungan, kabupaten Sura, termasuk menciptakan anak-anak didik penerus bangsa yang nanti tentunya satu berkualitas dan nilai plusnya tetap menjunjung tinggi yang namanya akhlak. Yang namanya ada kan SD, SMP, IT, Islam terpadu. Kalau mungkin orang awam itu ada anggapan nek kita punya anak di pondok itu pelajaran agamanya mungkin tapi di pelajaran umumnya kadang-kadang bukannya ketinggalan. Nah ini di SD, IT, SMP, IT ini mungkin menjawab. Artinya akhlak pendidikan umum termasuk ya ipteknya itu akan memadai. Mungkin itu terima kasih Bu Emi, Bu Rahayu. Mudah-mudahan podcast kita hari ini bisa berguna bermanfaat bagi masyarakat dan selama ini kalau ada penilaian, anggapan dan lain-lain semuanya bisa jelas. Oh, sekolah itu di Permata Mulia kayak gini. Salam Bu, mungkin nanti disampaikan Pak Budi yang saya dengar ketua yayasan Bu ya, Pak Andik salah satu pembina di sini. Sampaikan tetap semangat. Saya berharap setelah SMP ini nanti ada SMP IT, SMA. Amin. Ya, gitu. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikian pendengar, barangkali apa yang kita podcast hari ini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Yang namanya urip memang harus urip. Yang namanya hidup harus berguna bagi orang lain karena sebaik-baiknya kita orang hidup di dunia ini yang bermanfaat berguna bagi orang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.